Salam kepastian dan keadilan hukum. Bertemu kembali dengan saya Gede Pasaswardika di GPS Institute. Kali ini kita akan mencoba membicarakan hal yang lebih makro, yang lebih umum tentang mengenal dan memahami undang-undang. Jadi boleh dikatakan kita ini sebagai negara hukum, tentu yang mengatur kita itu selalu peraturan perundang-undangan, undang-undang. Di hulunya, undang-undang ini dibentuk karena adanya persetujuan daripada DPR bersama pemerintah dan juga dalam hal-hal tertentu bersama-sama dengan DPD. Dan biasanya undang-undang ini baru bisa dia menjadi undang-undang melewati fase tahapan-tahapan. Pertama, dia harus masuk dalam program legislasi nasional yang namanya Prolegnas, yang biasanya diputuskan bersama-sama secara tripartit antara pemerintah, DPR, dan DPD RI. Setelah itu, setiap tahun ditetapkan yang namanya Prolegnas prioritas. Nah, Prolegnas prioritas ini artinya mana yang akan diselesaikan dalam masa sidang tersebut. Singkat cerita, kemudian undang-undang ini RUU ini bisa disahkan jadi undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu sudah disahkan, itu memang ada keberlakuannya, ada kapan dia berlaku. Nah, biasanya setelah dicatatkan di dalam lembaran negara oleh Presiden, setelah disahkan, ditetapkan, lalu maka ketika dia sudah dicatatkan dalam lembaran negara, maka undang-undang itu resmi berlaku. Tetapi apabila Presiden tidak mau menandatangani, maka 30 hari setelah itu maka dinyatakan sudah berlaku. Lalu, samakah semua undang-undang? Ini yang menjadi pertanyaan menarik. Secara umum semua undang-undang sama. Jadi dia mengikat seluruh warga negara. Kalau kita telisik lebih dalam, karakteristik undang-undang itu ternyata agak unik. Begitu undang-undang itu berlaku seluruh Indonesia, ternyata dalam praktiknya itu tidak semua undang-undang langsung berlaku. Ada undang-undang begitu diketok dia berlaku, berjalan semua. Tetapi ada undang-undang dia berlaku apabila kondisinya tercipta sesuai yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, undang-undang tentang wabah penyakit menular. Maka undang-undang itu baru berlaku apabila ada wabah penyakit menular. Kalau tidak ada, kan tidak berlaku. Nah, ini contoh. Atau kemudian tentang undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Dia baru berlaku apabila memang ada program yang pemerintah menetapkan tentang karantina kesehatan. Nah, ini contoh. Jadi dia ada kondisi tertentu baru dia berlaku. Ada juga undang-undang yang ketika dia berlaku itu dia berlakunya bertahap. Agak unik memang. Misalnya undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang pilkada. Ini undang-undang yang berlakunya bertahap. Jadi di dalam undang-undang itu diatur pasal-pasal yang mana pasal-pasal ini mengikuti tahapan-tahapan. Ketika misalnya tahap pendaftaran gitu misalnya, maka berlaku pasal-pasal pendaftaran. Ketika sudah ditetapkan, maka pasal pendaftaran ini sudah tidak berlaku lagi, mati suri dia. Karena sudah mekanisme sudah dilewati. Ketika kemudian ditetapkan, kemudian sampai terakhir misalnya kampanye. Ketika selesai kampanye, maka pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Masuk minggu tenang, masuk pemilihan, masuk sampai kemudian penetapan. Jadi pasal undang-undang di dalam pasal itu berlakunya secara bertahap. Bertahap ya. Tidak secara langsung semua berlaku. Nah, misalnya kalau undang-undang yang berlaku secara semua itu kayak KUH pidana itu, jadi setiap kapan pun ada orang mencuri ya tetap kena pasal pencurian, kapan pun dia ketika mulai ditetapkan. Jadi itu contohnya. Kemudian ada lagi karakteristik undang-undang yang sifatnya khusus dia. Misalnya undang-undang tentang penotariatan, notaris, hanya berlaku untuk orang notaris. Undang-undang tentang praktik kedokteran, mungkin dia hanya berlaku tentang pendidikan kedokteran, berlaku tentang lingkup pendidikan kedokteran. Undang-undang tentang advokat, maka berlaku dia mengikat bagaimana seorang advokat mengkhusus dia. Undang-undang tentang kepolisian mengatur soal polisi. Undang-undang tentang TNI. Jadi
ada beberapa undang-undang yang khusus untuk kelompok-kelompok tertentu, profesi-profesi tertentu. Nah, ini dia. Jadi kalau kita memahami undang-undang, prosesnya seperti tadi, dari DPR, persetujuan pemerintah, kemudian dia berlaku. Nah, ketika berlaku karakteristiknya yang berbeda-beda antara satu undang-undang dan undang-undang yang lain. Ini di dalam dunia praktiknya. Sehingga kita harus betul-betul mencermati betul, ini undang-undang karakteristiknya gimana. Kalau dia memang belum berlaku, walaupun undang-undang itu dinyatakan berlaku, keadaannya belum memungkinkan dia berlaku, maka dia masih tetap saja tidak bisa diberlakukan gitu. Nah, ini saya kira hal yang menarik. Tadi udah kami sampaikan, undang-undang yang berlaku terus sepanjang begitu ditetapkan sampai selamanya, sampai dia diubah ataupun bagaimana. Ada undang-undang yang berlakunya dia sesuai dengan kondisi-kondisi yang tercipta, yang dimaknai oleh undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang berlakunya dia secara bertahap, ketika dia terjadi maka pasal demi pasal berlakunya secara bertahap. Tadi saya sudah sampaikan, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu itu berlakunya bertahap. Kemudian termasuk juga undang-undang KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana, itu juga termasuk undang-undang yang berlaku bertahap. Kalau dia fase penyelidikan, penyelidikan. Kalau sudah masuk penyidikan, maka penyelidikan udah lewat. Masuk penuntutan, maka penyidikannya lewat. Masuk sampai ke dakwaan, maka yang di penyidikan selesai. Kalau masuk fase di tuntutan, maka ini selesai. Kalau banding, maka yang di PN berakhir. Kalau dia kasasi, maka yang dibanding selesai. Jadi bertahap dia berlakunya. Maka pasal yang sebelumnya menjadi tidak berlaku. Dan yang satu lagi tentu yang berlaku secara khusus. Nah, dengan memahami karakteristik undang-undang ini, kita jadi tahu dan bisa memposisikan undang-undang ini klasternya ada di mana. Sehingga tidak mesti semua undang-undang begitu disahkan maka mengikat semua. Contohnya, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kalau belum ditetapkan ada karantina wilayah, baik dia lokal, nasional ataupun rumah, dan tidak ada PSBB, tidak ada hal-hal yang ditetapkan menurut undang-undang karantinaan wilayah kesehatan, maka dia tidak boleh memberlakukan pasal-pasal pemidanaan yang ada di sana. Itu pemahamannya. Beda kalau dia diatur di dalam KUH pidana, di mana di sana kalau sekali menipu tetap dia kena penipuan, penggelapan tetap dia kena, pencurian tetap dia kena, pembunuhan dia tetap kena. Jadi tetap dia akan berlaku kapanpun peristiwanya terjadi. Tidak memerlukan sebuah syarat awal untuk mengatakan bahwa itu mulai berlaku. Nah, inilah kemudian untuk kita memahamkan apa itu undang-undang, bagaimana cara membuat, dan karakteristiknya masing-masing. Semoga bermanfaat. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.